beda tambahan as-segap yang Sayyid Husain as-segap ni ketimin semakin badan apa tada tada cepon saya nambahin ni ke habaib cepon saya masang ni ke habaib oning dari gimana tore oning dari gimana urusan ni ke jalur bani as-segap otaba as-segap urusan nak foto nah tapi cek sampai tuduh habaib saya ngeklaim otaba saya nambahin as-segap selama sobung buk teh untuk mengganti makam Sayyid Husain menjadi as-segaf. Di dalam pemargaan ini sebetulnya nyun sewu kan kita sudah tahu, mosok orang Madura yang tinggalnya di Tambelengan, ini yang isbat ini kan rumahnya Tambelengan, tinggalnya di Tambelengan kok bisa mendapatkan marga as-segaf. Nah, terus kenapa dalam hal ini saya kok mengupas tuntas tentang masalah pemargaan ini yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah, karena bahwa praktek Habib Lutfi bin Yahya mengidentifikasi makam-makam kuno sebagai makam wali melalui mimpi dan visi spiritualnya telah berjalan lama, dan itu apa namanya, itu satu hal, itu satu poin itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Pengklaiman makam-makam cepon makam ya klaim di habaib makam ni ke ya klaim di habaib dan kula tak aben tak makam saya ujau semak-semak saos ni kak makam Kancimat Banyu Sangkah makam Kancimat Banyu Sang otaba Azimat Banyu Sang timin beda tambahan as-segap yang Sayyid Husain as-segap ni ke timin semakin badan apa tada tada cepon saya nambahin ni ke habaib cepon saya masang ni ke habaib oning dari gimana tore oning dari gimana urusan ni ke jalur bani as-segap otaba as-segap urusan nak foto nah tapi cek sampai tuduh habaib saya ngeklaim otaba saya nambahin as-segap selama sobung buk teh nika make curul koncena nika Kak Suaidi nika pada taoning gini nika saya nambahin apa Habib napa punten pada taoning jadi nika masuk atuhmah bila dalil tuduhan tak atas dasar dalil dasar si jelas ben masuk cabun kacing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qala li mu'minin ma laysa fihi orang sinuduh dak ketretan pada Islam ma laisa fihi setada nang muslim gila. Nah, ini kan tuduhan tanpa dasar. Satu hal yang sering kita temukan dari para pembela Habib Ba'alawi ini sangat kritis terhadap gerakan yang dilakukan oleh para kiai sekarang ini dalam meluruskan sejarah yang ada di Nusantara ini, meluruskan sejarah makam para wali-wali Allah. Mereka sangat kritis sekali kepada para kiai-kiai yang sekarang ini sedang membongkar tentang perubahan-perubahan, baik itu perubahan makam, perubahan sejarah, dan juga meluruskan nasab Ba'alwi. Salah satunya dalam video tadi mengatakan jika tidak ada bukti secara nyata maka perubahan nama makam, dalam hal ini makam Puju Azimat ya Nyusangkah, itu jangan langsung menuduh ataupun dikaitkan dengan para habaib, karena bahwa hal ini bisa masuk pada at-tuhmah, tuduhan tanpa dasar. Dan kalau melihat fakta-faktanya di lapangan, memang apa yang dilakukan oleh Habib Ba'alawi ini di dalam mengglorifikasi nama makam-makam para wali itu tidak dilakukan secara langsung dia sendiri, tetapi menggunakan orang-orangnya. Bahkan spesialisasi dalam mencari makam-makam, kemudian diberikan marga klan Ba'alawi ini terstruktur dan terorganisir. Kalau kita kaitkan dengan Habib Lutfi yang sudah banyak terbukti dan sudah banyak indikasi yang membuktikan bahwa hal tersebut berdasarkan dari Habib Lutfi bin Yahya, ini sudah tidak bisa dibantah lagi. Kemudian bagaimana dengan makam-makam yang sudah jelas
diklaim sebagai Habib klan Bahlawi. Saya mewakili Trah Cakraningrat. Mari bersama-sama kita luruskan budaya dan sejarah bangsa dari segala kemunafikan. Merdeka! Jangan pernah takut di siang bolong untuk melawan oknum-oknum yang ingin merubah sejarah dan nama marga Begas. Siap! Siap! Jangan pernah takut dirubah sendiri. Siap! Kalau ini tidak dirubah, maka anak cucu kita tidak akan bisa merubah. Nah, ini saya bangga. Mulai dulu bertahun-tahun yang lalu saya mempertanyakan tentang Asgaf ini pada Ridwan Mahfud, Ridwan Saifuddin dan lain-lain. Untuk itu saya sekarang bersyukur kepada Allah Ta'ala dan berterima kasih kepada semua saudara-saudara yang malam ini ikut andil berkontribusi di dalam pelurusan nasab kita dari rongrongan atau penjajahan marga-marga yang lain. Saya bangga menjadi Durya Muhammad atau yang terkenal dengan Mbah Doing. Nah, ini tadi menyampaikan kronologis tentang adanya tambahan marga-marga yang ada yang disemat oleh Sayyid Hussein Banyusangkah. Kenapa di sini kami hanya membahas Sayyid Hussein? Karena menurut info adanya Sayyid Abdurrahman yang menjadi Assegaf ini nisbat kepada abahnya yang di Banyusangkah yang mana dulu pernah diasegafkan. Saya hanya menambahi tentang kronologis dari adanya marga Assegaf yang disematkan di Sayyid Hussein Banyusangkah sehingga disematkan pula di putranya yang ada di Bira Timur ini. Dikarenakan ada salah satu dari keturunan Sayyid Hussein Banyusangkah itu mendapatkan isbat dari Robito Alawiyah dengan marga Assegaf itu sendiri, sehingga yang mendapatkan isbat ini berkoordinasi dengan Robito Alawiyah untuk mengganti makam Sayyid Hussein menjadi Assegaf. Di dalam pemargaan ini sebetulnya nyun sewu, kan kita sudah tahu, mosok orang Madura yang tinggalnya di Tambelengan, ini yang isbat ini kan rumahnya Tambelengan, tinggalnya di Tambelengan, kok bisa mendapatkan marga Assegaf? Sedangkan Assegaf itu datang di Indonesia mulai tahun berapa? Insya Allah semua sudah sama-sama tahu, kok bisa di sini Sayyid Hussein jadi Assegaf, itu tidak sesuai dengan logika. Logika, ilmu nasab, ilmu logika, ilmu pasti. Jadi semuanya harus sesuai nalar. Makanya jika orang yang tidak bisa menerima logika, artinya orang itu adalah cacat logika. Kalau cacat logika beda tipis sama ODGJ. Nah, terus kenapa dalam hal ini saya kok mengupas tuntas tentang masalah pemargaan ini yang dilakukan oleh Robito Alawiyah? Karena teman saya cerita sendiri ke saya, beliau pernah sowan ke salah satu tokoh Habib yang sangat masyhur. Beliau ke sana dengan menyampaikan data-datanya ini, dan ternyata padahal beliau itu jelas keturunan dari ini, bukan dari Yaman dan lain-lain. Tapi ketika nyampe sana, beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin Sahil. Orangnya masih hidup. Kalau memang ada yang menyaksikan, monggo saya pertemukan. Nah, dalam hal ini kan sudah jelas adanya pemargaan kayak begini ini sebetulnya termasuk menyalahi aturan dalam ilmu pernasaban. Sebab kita menjadi keturunan siapapun itu adalah sebuah kebanggaan. Adalah sebuah kebanggaan. Dan kita perlu tahu juga bahwasanya mulia di hadapan Allah itu bukan yang nasabnya mulia atau apa. Tapi inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu. Ini sudah jelas. Jadi bagi orang-orang yang selalu mengagung-agungkan nasab, itu sudah jelas ada celah di balik itu, ada udang di balik itu, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk langkah kita selanjutnya ialah makam Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Hussein Banyusangkah yang di sini ditulis Assegaf ini. Pak, insya Allah malam ini juga akan kita bongkar. Lagian jika dilanjut ke bawahnya yang bin Magdum Ibrahim ya. Bin Magdum Ibrahim itu sudah jelas terlalu bukan dan terlalu jauh generasinya. Jadi sudah kembali lagi ke logika, tidak masuk akal. Tidak sesuai logika. Jadi itu jelas salah besar. Dari itu
Kita kumpul di sini tujuannya agar sama-sama paham, agar sama-sama mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa praktek Habib Lutfi bin Yahya mengidentifikasi makam-makam kuno sebagai makam wali melalui mimpi dan visi spiritualnya telah berjalan lama, dan itu apa namanya, itu satu hal, itu satu poin itu. Allah 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Abah Lutfi dan saya ditunjuk jadi sekretaris jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan-kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, persatuan negara. Kabupaten Cilacap bersama dengan Kiai Haji Jumari Masduki, kami mendapatkan tugas dari Maulana Habib Lutfi Yahya untuk mencari makam salah satu beliau yang berada di Kecamatan Maus. Kami sudah mencari di beberapa tempat dan hari ini kita menuju ke saya sampur di depan kantor ini, pakai mobil sendiri pakai ini sama-sama kita Mauslor. Testimoni apa yang saya alami sendiri. Tahun 2021 saya itu mau ke Jombang Kebuiren nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang namanya Agung, tapi saya biasa manggil Lisen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam, namanya Raden Tumenggung Wijaya, terkenal makam Mbah Dipok di Semarang, di Kampung Petenten. Monggo saged dipun pirsani teng Facebook, teng YouTube wonten. Terus saya karena tahun 2021 belum rame, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 minggu kemudian meninggal teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun. Dan itu kata teman saya, itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin, makam Mbah Dipok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu, saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Dan makamnya itu ternyata kosong. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa aku yakin Abah itu bukan Rasul.